harus ada yang namanya sex education di setiap sekolah. Karena aku aware dengan itu, aku berupaya dengan menyisipkan itu di literasi sastra. Ya, dari buku itu sendiri kita bisa berbicara atau mengkritisi banyak hal. Salah satunya ya ini kayak ada sex education, karena berhubungan seks itu bukan sekedar fisik sama fisik ya, tapi kan itu ada mental yang terlibat juga. Mereka belum tentu mampu membeli buku fisik yang direkomendasikan oleh kurikulum Merdeka ini. Kan ada 177 karya dan semuanya fisik, dan harganya satu buku itu sekitar 60 sampai 100 ribuan. Sementara untuk academic year-nya kan 1 tahun, berarti butuh berapa buku untuk mereka beli. Makanya menggait Lentera masuk ke capaian pembelajaranku sebagai guru literasi sastra. Apakah buku-buku di dalam Lentera itu tuh layak dibaca oleh anak-anak didik itu? Layak sekali. Ya, gaji guru tahu sendiri ya persepsinya. Justru menurutku kegiatan literasi sastra ini yang paling menyenangkan. Hai sore-sore, kembali bersama Lentera Stop di sini, dan mungkin kalian ngerasa ini siapa nih orang gitu, kok bukan Mas Tanto seperti biasanya. Ya, kali ini bersama saya Anastasia, dan kita berada di mana lagi kalau bukan di Blooks. Jadi Blooks ini adalah toko buku yang tokonya sih mungil gitu ya, tapi koleksi bukunya tuh keren banget karena dikurasi oleh para pemiliknya gitu sesuai dengan seleranya mereka lah gitu kan ya. Tapi seleranya mereka tuh keren banget sih, jadinya memang nggak pasaran, nggak kayak di toko-toko buku yang biasanya yang bukunya bisa ditemuin di mana aja. Kalau yang ini tuh buku-bukunya bener-bener yang personalized lah ya gitu. Jadi kalau kalian mau cari buku-buku yang aneh-aneh, yang unik-unik gitu, silahkan datang ke Blooks. Tempatnya juga cozy banget di Blok S, banyak jajanan di depan sana. Jadi kalau misalkan sambil makan-makan, terus kemudian mau baca-baca atau mau belanja-belanja buku, boleh banget kesini. Nah, sekarang kita sudah bersama seseorang yang keren banget deh kalau menurut aku ya, karena dia itu punya dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan di Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja ya. Siapa dia? Silakan Mbak Vena. Halo teman-teman. Ya, silakan Mbak Vena memperkenalkan diri. Siap. Oke. Makasih ya atas undangannya. Jadi aku Vena. Aku ini adalah guru di SMA Negeri 9 Kota Tangerang. Mbak Vena latar belakang pendidikannya apa ya? Oke, jadi aku S1 di UIN Jakarta, jurusan sastra Inggris, terus lanjut studi karena ternyata jadi guru, lanjut ke pendidikan bahasa Inggris supaya dapat gelar gurunya nih. Oh gitu. Kenapa sih kok tertarik jadi guru? Kan katanya gaji guru tuh kecil, apresiasinya kurang. Kenapa nggak pilih kerjaan lainnya? Apalagi kan sudah S2 ya. Biasanya kan marketnya tuh di pasaran kan lebih tinggi gitu dengan gaji yang lebih bagus juga gitu. Kenapa memilih menjadi guru? Sebenarnya aku merasa ini seperti takdir ya, karena tidak direncanakan kalau aku ingin jadi guru, karena kan S1-nya sastra Inggris nih Mbak. Jadi ya memang takdir, ya sudah dijalankan saja, dan ternyata menyenangkan kok jadi guru. Iya. Kayak gimana tuh menyenangkan ya? Oh ya, menyenangkan karena kalau biasanya nih kalau kumpul sama teman-teman alumni itu mereka curhat di kantor itu gimana, keluh kesahnya gimana. Tapi kalau aku bandingkan dengan diriku sendiri, pekerjaanku sendiri, rasanya lebih menyenangkan karena kita berhadapan dengan anak-anak gitu, siswa-siswa. Jadi kerjanya tuh lebih fun dibanding di depan komputer yang gitu-gitu aja, yang monoton gitu. Kayak contoh menyenangkannya gimana sih? Bukannya anak-anak SMA ini kadang-kadang juga ya ABG tantrum gitu. Iya, benar-benar. Yang agak-agak susah gitu, gimana gitu. Nah, itu apa menyenangkannya seperti apa, dan susahnya tuh kayak gimana juga sih? Nah, menyenangkannya karena kebetulan kan aku ngajar SMA negeri nih. Jadi lebih usianya mereka sudah lebih bisa lah kita untuk ngobrol secara serius gitu. Jadi mereka sebenarnya lebih takut sama guru daripada orang tua mereka sendiri. Jadi kalau misalkan guru-gurunya ngasih tahu, mereka langsung seketika oke gitu, nggak melawan dan sebagainya. Nggak kayak yang dipersepsikan katanya kan suka ngelawan guru gitu ya, terus suka yang males belajar atau ya gimana ya, suka ada kelas lah gitu ibaratnya, karena kan mereka di usianya yang memang masih remaja kan biasanya hormonalnya juga masih masa pubertas kacau gitu kan ya, terus jadi kayaknya pengennya berontak mulu gitu. Itu kalau sama guru malah enggak ya? Kebanyakan tidak melawan karena mereka merasa tuntunan siswa seperti itu. Mereka tanggung jawab mereka adalah ya menghargai lingkungannya di sekolah, mengikuti peraturan di sekolah. Jadi ya begitu. Nice to know ya. Gitu. Oke, good. Jadi gini, aku tuh tertarik untuk berbincang-bincang dengan Mbak Vena. Ini kan karena beberapa waktu yang lalu itu Lentera dihubungi sama Mbak Vena langsung
untuk diajak bekerja sama sehubungan dengan program sastra masuk kurikulum. Betul. Gitu kan ya. Nah, apa ya, kalau menurut aku tuh kayak ya lumayan kaget, tapi juga seneng banget gitu ya bisa membantu sekolah-sekolah untuk mensukseskan program sastra masuk literasi gitu. Nah, Mbak Vena, kenapa sih kok kepikiran untuk ngajakin kerjasama Lentera untuk program sastra masuk literasi ini? Sebelumnya boleh aku kasih tahu apa itu sastra Oh masuk iya, boleh banget, sekolah? silakan. Iya, sastra masuk kurikulum maksudnya. Jadi pada Hari Buku Nasional Mei 2024, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, melaunching program sastra masuk kurikulum. Nah, sastra masuk kurikulum ini bagian dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum nasional yang sudah diwajibkan di seluruh sekolah di Indonesia untuk memakai kurikulum tersebut. Nah, di sastra masuk kurikulum ini maksudnya adalah sekolah harus memberikan media pembelajaran karya sastra. Nah, di Indonesia karya sastranya kan bagus-bagus ya, beragam, maka dibuatlah tim kurasi. Di sana ada, sepengetahuanku ada 17 kurator yang mengkurasikan atau menyeleksi karya sastra di Indonesia. Kurator ini hebat-hebat, para sastrawan besar seperti ada Martin Suryajaya, Saras Dewi, Eka Kurniawan, Reda Gaudiamo juga ada, iya masuk dalam kurator. Bukunya Mbak Reda ada juga loh di Lentera. Iya, betul sekali. Terus juga ada Zenhai, Triyanto Tewikromo dan lainnya. Total 17 dan mereka menyeleksi dengan hasil 177 karya sastra untuk jenjang SD, SMP dan SMA gitu. Nah, untuk sastra masuk kurikulum ini tujuannya tentu meningkatkan daya baca dan daya kritis anak gitu ya. Tadi kan Mbak Ana juga sudah bilang ya, menarik sekali nih dengan program baru dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Ada sastra masuk kurikulum. Secara konsep, secara pernyataannya juga bagus banget nih. Tapi bagaimana dengan eksekusinya gitu ya. Setelah aku minta sama Wakakurikulum di sekolahku untuk menjadi guru literasi sastra, aku mempertimbangkan banyak hal. Iya, apalagi di sekolahku sendiri kan bukan di pinggir jalan raya ya, kita ada di pinggir kota yang mayoritas dari siswanya dari warga di sekitar. Kita kan sistemnya kalau sekolah negeri itu jalur zonasi, iya, jadi otomatis siswanya berasal dari lingkungan tersebut. Yang maksudnya adalah mereka bukan dari golongan keluarga yang kelas atas, menengah atas. Mereka kebanyakan dari menengah bawah. Nah, ini menjadi perhatian saya karena mereka belum tentu mampu membeli buku fisik yang direkomendasikan oleh kurikulum Merdeka ini. Karena kan ada 177 karya dan semuanya fisik. Dan harganya satu buku itu sekitar 60 sampai 100 ribuan untuk satu anak. Dan itu baru satu buku. Sementara judul ya? Iya, sementara untuk academic year-nya kan 1 tahun. Berarti butuh berapa buku untuk mereka beli? Makanya kebetulan aku tahu Lentera dan aku merasa wah ini mungkin jadi salah satu solusi yang tepat nih untuk menggait Lentera masuk ke capaian pembelajaranku sebagai guru literasi sastra. Gitu sih. Nah, apakah buku-buku di dalam Lentera itu tuh bisa masuk ke kategori sastra gitu ya, yang layak dibaca oleh anak-anak didik itu? Gitu. Layak sekali. Iya, karena sebelumnya kan aku sudah tahu perpustakaan digital yang setipe ya. Entah itu namanya perpustakaan atau tidak seperti Wattpad itu. Iya, itu aplikasi membaca menulis sih. Iya, gitu. iya. Itu kan berbeda dengan mungkin orang menganggapnya oh ini selaras nih ya. Ternyata tidak gitu karena Lentera sendiri yang aku tahu ya dikoreksi sama Mbak Ana CEO-nya. Untuk masuk dalam buku di aplikasi Lentera itu ada penyeleksian. Iya, betul. Ada pengeditannya dulu gitu kan ya. Proses editing gitu. Proses editingnya dulu. Iya, terus aku juga sudah ngulik-ngulik tuh di buku-buku di aplikasi Lentera, banyak yang menarik dan nyambung sama anak-anakku gitu. Iya. Kalau untuk yang sudah dipakai nih dari sekolah di SMA N9 gitu, buku-buku Lentera itu apa aja sih yang bisa dipakai untuk menunjang pembelajaran gitu di situ?
menunjang program Judul si bukunya? sastra masuk, iya sastra masuk ke kurikulum gitu. Judul bukunya boleh, sama buku-buku yang seperti apa yang di Lentera yang bisa dipakai untuk sastra masuk kurikulum itu. Oke, jadi untuk sebelumnya di literasi sastra ini kan aku dengan Lentera kita sudah merencanakan nih ya Mbak. Pertama kita membaca buku-buku dari Lentera dan juga tentu dari rekomendasi Kemendikbud juga dong. Jadi kita campur nih. Setelah teman-teman anak-anakku baca, mereka juga menganalisis terus ada juga storytellingnya untuk menceritakan kembali apa yang mereka sudah baca. Nah lalu ada pelatihan menulis yang Lentera juga siapkan Support gitu. untuk di situ ya, iya yang untuk dukung, anak-anakku. Jadi mereka juga punya kesempatan untuk menulis dan diseleksi Betul. agar karyanya dimuat di Lentera. Itu kan sebuah terobosan menarik nih buat SMA negeri pula, gitu ya. Nah untuk buku-bukunya itu aku mulai dengan kumpulan puisi. Kumpulan puisi, ada beberapa penulis yang aku lirik, lalu dilanjut dengan kumpulan cerpen. Jadi buku puisi, buku cerpen. Kalau alasannya kenapa memilih buku-buku tersebut, karena sebelumnya aku sudah diskusi juga dengan editor Lentera, ya Mas Tanto. Kita diskusi mempertimbangkan judul mana nih yang cocok buat anak SMA gitu. Dan akhirnya kita memilih buku-buku tersebut. Ditelaah lagi, kan ada bisik-bisik. Punya Mbak Reda Gaudiamo. Iya betul. Terus juga ada Hikayat Batu Menangis, Hikayat Batu Menangis, terus dan lain-lain. Pokoknya cek aja nanti. Ada di tujuh ya? Ada 7 untuk buku cerpennya. Nah 7 buku cerpen ini punya jenis yang berbeda. Apalagi terutama di bukunya Reda. Isinya mostly dialog. Narasinya sedikit sekali, bahkan di beberapa judul tidak ada. Itu menarik sekali ya. Lalu juga ada yang tentang cerita horor, cerita keluarga, romansa, terus ada juga cerita anak. Beragam genre, beragam teknik penulisan, dan itu maksudnya supaya anak-anak punya referensi bacaan agar nantinya ketika mereka selesai membaca, mereka punya referensi untuk menulis. Mereka bisa memilih mau genre yang mana, teknik kepenulisan yang seperti apa. Gitu. Tanggapan dari anak-anaknya itu sendiri bagaimana, dari anak didiknya? Apakah, karena mungkin saya nggak tahu ya bagaimana statusnya mereka gitu kan. Apakah mereka memang pembaca aktif sebelumnya atau mereka tipe yang nggak pernah baca sama sekali gitu. Nah terus tiba-tiba nih kayak ayo baca gitu, kayak dipaksa suruh baca gitu kan. Dan mungkin itu juga alasannya kenapa awalnya mungkin masuknya dari buku puisi, terus kemudian kumpulan cerpen, terus nggak yang langsung novel, mungkin terlalu berat kah buat mereka gitu? Iya, betul banget Mbak Ana. Jadi kita pelan-pelan ya, masuknya pelan-pelan, dimulai dengan baca puisi. Bahkan sebelumnya diawali dengan baca cerpenku dulu sih. Jadi alurnya kita mengenal penulis dari yang terdekat, lalu penulis dari Lentera karena bisa kita akses dengan mudah, lalu dilanjut dengan penulis besar gitu, seperti Joko Pinurbo kemarin kita sudah analisis. Nah, ketika anak-anak mengenal banyak penulis di berbagai tempat, baru deh mereka mencoba memberanikan diri menulis tulisan sendiri gitu kan. Reaksi mereka atau ini, mereka kayak nggak mau Bu baca, males gitu, atau baca seada-adanya, atau malah excited atau gimana gitu? Oh iya, kan aku satu kelas itu terdiri dari 40 siswa ya Mbak. Tentu tidak semuanya suka membaca. Iya, betul. Ya, jadi karena itu kan pelajaran wajib yang harus mereka ikuti di sekolah, jadi otomatis mereka mau nggak mau wajib membaca. Wajib setoran ke saya. Dipaksa dulu gitu ya? Iya, Tapi sebagian juga banyak kok yang senang sekali gitu. Wah, ada pelajaran literasi sastra nih, kebetulan aku suka baca novel. Iya. Jadi kayak malah disupport gitu ya. Yang mungkin kalau zaman saya sekolah dulu sih ya, nggak tahu kalau sekarang gitu. Kalau saya sekolah dulu kan hiburannya nggak ada sosmed nih gitu. Jadi emang udah anak lawas ceritanya. Nah jadi tuh memang kita hiburannya tuh dari baca gitu. Nah dulu kalau orang tua kita dulu bilangnya tuh kalau baca mulu males-malesan gitu loh. Oh iya betul ya, betul. betul. Dulu tuh kalau kita baca dibilangnya males gitu. Betul, karena betul. kan kayak ya apa ya, goler-goleran gitu kan, rebahan, kaum rebahan sambil baca gitu, dibilangnya tuh emang males banget sih baca mulu, belajar kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kayak
kayak malah ayo baca baca betul, apa betul. aja gitu kan, seperti Iya. itu gitu. Nah, gimana nih si anak-anak itu? Iya, gitu? tapi tahu nggak sih Mbak Iya. Ana, itu juga masih terjadi. Orang tua kita masih Oh. saja bilang begitu. Untuk apa sih? Ngapain baca buku puisi, ngapain baca novel? Oke. Padahal kan kita tahu ya, fungsi dari literasi adalah Iya. selain memang untuk meningkatkan minat baca, memang benar to entertain, tapi kan juga untuk to excite emotion, terus Betul. juga to teach moral value. Betul. Jadi ya tidak sekedar menghibur aja. Iya, betul. Kita mendapatkan banyak hal di dalam sastra. Sastra itu bisa menjadi media kita untuk mengenal banyak hal, mengenal dunia gitu kan, mengenal kehidupan, menjadi empati, menjadi punya daya pikir kritis, Itu juga ya apa namanya, imajinasi. berimajinasi. Betul. Iya, jadi kalau masih aja ada orang yang bilang ngapain sih baca novel, aduh, please Iya, gitu kan. Iya itu sih. Iya, coba para orang tua ya, kalau anaknya baca buku nggak apa-apa, baca aja apapun deh yang mereka baca. Iya. Oh ya, bahkan kan kalau ada kutipannya Einstein gitu, dia bilang kalau kamu mau anak kamu tuh pintar, baca, berikan dia fiksi gitu. Betul. Kalau kamu mau anakmu lebih pintar lagi, berikan mereka lebih banyak fiksi lagi Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, jadi dan bagusnya pemerintah nih sangat mendukung nih untuk sastra masuk kurikulum. Jadi ya anak-anak mau nggak mau, yang suka dan yang nggak suka harus baca sastra. Oke. Gitu. Nah, ini sekarang ngomong-ngomong balik lagi ke pemerintah nih gitu Oke. kan ya. Tadi kan Mbak Vena bilang gitu ya bahwa mungkin dari pemerintahnya itu sendiri apa ya, belum terlalu meregulasi atau benar-benar belum terlalu mensupport gitu ya fasilitasnya lah ya. Betul. Gitu dari pemerintahnya. Karena kalau saya berpikir gitu kan, logikanya satu kelas let's say ada 40 anak gitu, atau 30-40 ya sekitaran itu. Terus misalnya anggaplah cuma satu kelas nih, satu angkatan gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin SMA atau SMP itu kan maksimal ada 3 ya gitu Iya. kan. Ada 3 tingkatan. Berarti kalau ini udah paling minimal banget kelasnya itu 40 anak dikali 3 gitu. Dan itu mereka harus baca buku satu judul gitu kan. Dan Betul. itu setidaknya ya, baru 1 tahun kan nggak mungkin kita cuma baca satu Betul. judul ya. Harusnya kan setidaknya 12 judul lah, 10 judul lah, jadi sebulan Iya. satu gitu misalnya Iya. gitu kan. Nah itu nggak ada budget dari pemerintah untuk memberikan subsidi buku gitu itu sendiri gitu kan. Dan sementara kalau kita belinya cuma 1 atau 2 terus diganti-gantian gitu, dioper-oper lagi, ya kapan mau selesainya, kapan Betul, kita betul. bisa mau berdiskusi secara serempak di kelas gitu kan, membicarakan tentang buku itu atau mendiskusikan buku itu gitu. Nah, itu gimana kendalanya? Misalnya nih tadinya nggak ada Lentera, ini kan sekarang karena ada Lentera dan Lentera bisa dibaca real time gitu ya. Kalau dibandingkan Ipusnas itu kan tetap koleksinya dia terbatas ya, jadi tidak bisa dibaca serentak oleh siswa-siswa. Sementara kalau di Lentera itu bisa dibaca serentak gitu kan. Ini bukannya promo ya, beneran bukan promo gitu. Jadi misalnya nggak ada Lentera gitu, itu bagaimana penerapan dari program sastra masuk kurikulum ini gitu loh, Oke, waduh, jujur tak bisa dibayangkan ya, karena Iya. itu rumit sekali untuk mengeksekusinya. Iya. Makanya syukurnya ada Lentera nih, gitu. Iya, iya. Nah, betul memang program yang dihadirkan pemerintah ini bagus sekali, sastra masuk Iya, kurikulum. saya juga suka loh itu Iya. programnya. Cuman saya mikir ini implementasinya tuh gimana? Betul, gitu. implementasinya bagaimana? Karena yang terjadi di lapangan adalah tidak semua anak mampu membeli buku. Betul. Dan itu kan akhirnya dibebanin lagi ya ke Iya, orang tua murid gitu betul. kan ya. Oke. Apalagi saya ya di SMA Negeri 9 Kota Tangerang itu satu angkatan ada 10 atau 11 kelas ya. Nah, berarti kan 40 kali 11. Itu baru satu angkatan. Iya. Kali 3 Banyak itu angkatan. gede juga ya sekolahnya ya. Iya, kan itu sekolah negeri, Mbak. Biasanya sekolah Iya. negeri itu siswanya banyak gitu. Nah, sebenarnya di sekolah itu ada perpustakaan. Iya, betul. Setiap sekolah pasti ada perpustakaannya, tapi lagi-lagi kalau kita mau membedah buku kan target dari sastra masuk kurikulum adalah membedah buku agar meningkatkan daya minat baca dan kritis, baca kritis gitu kan. Memang ada berpikir kritis. Memang ada perpustakaan di setiap sekolah, tapi jumlah bukunya terbatas, koleksinya terbatas. Satu judul biasanya kan cuma ada 2-3 Hanya gitu 2-3, ya. Iya. sementara kebutuhan di kelas 40. Bagaimana kita mengaturnya gitu kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga yang pertama aja udah rumit banget nih. Yang kedua, kenapa akhirnya aku memilih Lentera juga sekarang kan di era digital ini apapun serba bisa diakses. Iya.
apalagi dalam mencari resume, mencari analisis, betul. abal-abalan di internet, betul. gitu ya. Jadi ketika akhirnya saya minta anak-anak untuk baca dan menganalisis, mereka bukan menganalisis sendiri pribadi, tapi malah mencarinya di internet. Itu kan terjadi di buku-buku sastra yang sudah tersebar. Iya. Nah, berbeda dengan di Lentera. Jadi ini eksklusif banget nih, buku-buku di Lentera. Anak-anak nggak punya kesempatan untuk berbuat kecurangan itu. Gitu sih. Jadi kita benar-benar belajar seutuhnya gitu dalam menganalisis. Kalau selain permasalahan dari suplai bukunya itu sendiri dari pemerintah gitu, apalagi sih kendala dari program sastra masuk kurikulum ini? Selain itu juga menurutku sumber daya manusianya ya, gurunya sendiri. Menurutku itu sih, karena ini sangat berbeda dengan guru-guru lainnya. Memang betul di sastra masuk kurikulum ini maksudnya adalah bukan berarti harus menciptakan pelajaran baru gitu tentang sastra. Bisa juga dari reading time atau menyisipkannya di beberapa mata pelajaran, misalkan di seni budaya, bahasa Indonesia atau sejarah. Tapi kan bagaimana kita bisa totalitas dalam pengaplikasian sastra masuk kurikulum kalau di pelajaran tersebut punya materi yang banyak, segudang gitu. Bagus-bagus satu tahun ajaran bisa selesai materi yang mereka punya. Gimana mau masukin sastra? Iya, gimana mau masukin sastra? Itu jadi keterbatasan guru yang yang berkualifikasi gitu, yang bisa mengajarkan sastra. Karena kan kalaupun guru bahasa Indonesia, guru lulusan pendidikan bahasa Indonesia, gitu kan, gitu sih. Nah, makanya karena keterbatasan dalam SDM ini, mungkin gurunya bisa mendapatkan pelatihan dari pemerintah secara gratis gitu. Tapi pelatihannya yang dalam, jangan yang hanya di permukaan saja, formalitas aja gitu sih. Setahu aku kan berarti ada kayak beberapa pilihan ya untuk mensukseskan sastra masuk literasi ini dari kurikulum Merdeka gitu kan ya. Sastra masuk kurikulum kok, sastra masuk literasi. Nah, jadi yang pertama itu dengan mengadakan pelajaran tersendiri gitu kan ya, atau apa jam belajar itu sendiri soal sastra gitu. Itu yang satu. Terus yang kedua itu ada reading time 30 menit ya di awal sebelum memulai pelajaran. Betul. Terus yang ketiga itu adalah memasukkan si sastra itu ke dalam pelajaran-pelajaran yang lain nih gitu. Jadi ada tiga alternatif lah. Itu masing-masing sekolah bebas memilih yang mana gitu kan. Kalau di SMAN 9 itu memilih untuk ada pelajaran tersendiri ya untuk sastra literasi, which is Mbak Vena sendiri yang in charge untuk itu di SMAN 9 gitu. Nah, kalau di sekolah-sekolah lain itu kira-kira saya tahu sih pasti Mbak Vena nggak tahu pasti, tapi mungkin kalau dari ngobrol-ngobrol dari rekan sejawat gitu ya, itu bagaimana ya mereka penerapannya gitu? Iya, kalau dari informasi dari kurikulum di sekolahku kebanyakan itu mereka reading time dulu sebelum mulai pembelajaran. Jadi bahannya yang dibaca apa? Mungkin bebas. Jadi satu kelas buku apa aja. Cuman kan lagi-lagi itu bisa jadi hanya sebatas membaca, tidak ada pembedahan bukunya. Iya, betul. Itu jadi nggak maksimal nih. Pura-pura juga bisa ya kan, anak sekolah kan. Saya juga dulu jago gitu. Matanya tidur ya kan. Padahal harusnya kan baca gitu kan. Betul. Iya. Jadi memang nggak ada challenge-nya ya. Pokoknya reading time aja baca gitu aja. Tapi tapi ini kan baru dugaan aja. Bisa jadi memang baik gitu untuk reading time ini. Cuman untuk memaksimalkan program sastra masuk kurikulum, menurutku ya harus ada pelajaran khusus literasi sastra itu sendiri. Betul. Kalau menurut Mbak Vena sendiri gitu kan ya, sebenarnya sedarurat apa sih gitu untuk si sastra masuk kurikulum ini bagi anak-anaknya itu sendiri gitu, anak didik itu sendiri? Karena yang saya tahu nih, saya pernah baca postingannya salah satu pengajar di Indonesia juga yang cukup terkenal lah ya, cukup ternama. Dia tuh bilang gitu bahwa banyak anak-anak usia sekolah saat ini tuh mereka tuh nggak bisa mengerjakan soal matematika yang berupa literasi. soal cerita gitu. Jadi kayak misalnya kalau 12 dikurang 6 gitu ya, mereka tahu lah 6 gitu kan. Tapi kalau dibuat menjadi soal cerita gitu, mereka tuh somehow jadi kebingungan, ini maksudnya gimana, terus kemudian jawabannya jadi salah gitu loh di situ.
Nah, itu dari satu sisi gitu kan ya. Nah, Mbak Vena sendiri yang sehari-hari gitu ya berhubungan dengan anak-anak didik ini, apa sih kendala-kendala mereka gitu? Dan ini kan sekarang mereka masuk Gen Z ya, masih Gen Z yang masih. ya SMA ya, berarti SMA masih Gen Z gitu. Nah, apa sih kendala dari Gen Z ini gitu yang anak-anak SMA ini saat ini sehubung dengan literasi? Ya, itu betul sekali Mbak Ana yang isu walaupun itu memang pelajaran matematika, berhitung, tapi kan sekarang sistemnya literasi. Tidak hanya numerasi tapi literasi, berhitung lewat cerita. Itu juga kendala juga. Nah, itu sudah cukup darurat tuh. Ditambah lagi menurutku banyak hal di dunia ini yang bisa menjadi bahaya untuk Gen Z. Contohnya? Ya, menurutku bahkan harus ada yang namanya sex education di setiap sekolah. Tapi kan itu tidak ada. Nah, aku berupaya, karena aku aware dengan itu, aku berupaya dengan menyisipkan itu di literasi sastra lewat media sastra. Jadi kita mengenal. Jadi jembatan ya. Bagus, keren-keren. Itu salah satunya. Menariknya nih Mbak. Jadi tuh sebelum aku meminta anak-anak untuk membaca Lentera, sebelumnya kan kenal dulu nih sama penulis terdekat diriku sendiri. Aku menyodorkan cerpenku sendiri, judulnya Darah Perempuan. Nah, di situ menceritakan tentang hal-hal yang sensitif, yang seharusnya kalau kata orang tua atau guru-guru zaman dulu nih, kita nggak boleh membicarakan hal-hal yang tabu gitu tentang seks. Tapi aku berani-beraninya nih menyodorkan cerita ini ke mereka lewat cerita. Kenapa kok berani? Karena itu sesuatu yang darurat, yang tadi Mbak Ana bilang. Betul. Kita bilang kalian nggak boleh pacaran ya, kalian nggak boleh melakukan tindakan yang belum sewaktunya. Anak-anak mana mau setuju gitu, pasti ketika dilarang mereka melawan. Mereka karena mungkin kalau menurut aku ya, anak zaman sekarang itu kan kita harus memberikan asupan yang kritis juga gitu kan. Kalau misalkan dilarang, kenapa gitu? Nah, akibatnya apa gitu? Cuman ketika kita ditabukan untuk nggak ngomongin itu, ya gimana kita mau mengedukasi gitu kan ya. Nah, mengenai sex education itu sendiri bukan berarti tentang kalau kita berhubungan seksual berarti akan ada kehamilan. Tidak sebatas itu. Memang itu benar. Tapi itu hanya efek samping, salah satu efek sampingnya ya. Tapi gitu hanya kan. itu yang mereka tahu. Dan di dalam cerpen Darah Perempuan aku memberitahu bahwa ini lebih penting lagi loh. Jadi selama ini yang kita tahu, misalkan di Darah Perempuan itu kan maksudnya adalah di dunia ini manusia yang hanya bisa mengeluarkan darah itu hanya perempuan secara biologis. Bukan secara kecelakaan atau disengaja gitu ya. Menstruasi lah ya. Gitu kan. Laki-laki bisa mungkin ketika dia mimisan gitu ya. Tapi itu kecelakaan. Iya, itu kecelakaan ya. Jadi hanya hanya perempuan yang bisa mengeluarkan darah apa saja, darah melahirkan, setelah melahirkan, darah haid dan juga darah keperawanan. Nah, itu kan sensitif sekali ya. Tapi yang teman-teman tahu, anak-anak tahu, bahkan mungkin teman-teman saya tahu, orang tua tahu bahwa di malam pertama perempuan itu pasti harus kalau dia belum pernah berhubungan seksual sebelumnya pasti mengeluarkan darah. Dan itu kan stigma yang keliru. Betul. Iya, dan mereka nggak tahu. Nggak selalu ya. Iya, jadi di dalam tokoh cerpen Darah Perempuan bernama Mira, ceritanya Mira ini ketika di malam pertama tidak mengeluarkan darah. Lalu suaminya bertanya, "Loh, kamu tidak perawan ya?" Lalu Mira bilang, "Tidak, ini pertama kalinya saya berhubungan seksual." Tapi suaminya tidak percaya dan akhirnya suaminya melakukan KDRT kepada Mira. Nah, ini kan bisa menjadi malapetaka. Jadi untuk sex education tentang hal-hal tubuh kita tidak hanya harus diketahui oleh perempuan tapi juga laki-laki. Ini kan penting sekali ya, Mbak Ana, itu contohnya. Gitu sih. Jadi sebenarnya memang sih dari sastra itu sendiri ya, dari buku itu sendiri kita bisa berbicara atau mengkritisi banyak hal gitu kan ya. Salah satunya ya ini kayak ada sex education gitu, nggak perlu hanya monopolinya pelajaran biologi gitu karena mungkin kalau masuk ke biologi itu lebih benar-benar teknis lah ya gitu kan, kayak misalkan ini alat reproduksi perempuan, alat reproduksi laki-laki, terus kemudian apa yang terjadi, penyakit-penyakitnya, siklusnya, terus ya penyakitnya. Tapi kalau misalkan melalui sastra gitu kan berarti kita juga bisa membicarakan soal kulturnya itu sendiri,
psikologisnya itu sendiri, karena berhubungan seks itu bukan sekedar apa ya fisik sama fisik ya, tapi kan itu ada mental yang terlibat juga, ada psikologis yang terlibat ada juga, ada budayanya juga gitu ya. Ngomong-ngomong nih saat kita syuting ini tuh lagi rame-ramenya kasus itu ya. Iya, betul. Kasus anak artis yang oh iya oh iya lagi baru sadar yang dikira yang apa ya ceritanya aborsi gitu-gitu nah, kan. iya, Nah, itu mungkin juga karena salah satu dampak dari kurangnya literasi seksual juga ya, literasi tentang seks gitu ya, soal itu gitu. Jadi kenapa sih emang kalau harus garis biru gitu itu udah pasti hamil? Ya iya. Iya, tapi kan kalau misalkan kita tidak diedukasi soal itu kan jadi akhirnya kemana-mana ya, jadi kayaknya mungkin nggak juga gitu kan ya. Gimana ya, kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 sih sebenarnya. Betul, gitu. betul banget Mbak. Terus melalui sastra itu sendiri, apalagi sih yang diharapkan gitu untuk bisa mengubah cara pandang anak-anak itu sendiri gitu, atau apapun gitu ya yang lainnya gitu. Apa sih yang bisa kita maksimalkan kembali gitu kan dari melalui buku-buku itu sendiri, melalui sastra? Karena oh ya balik lagi tadi menyangkut ke soal cerita di matematika, kan kayaknya kita kalau di kehidupan nyata sehari-harinya kan memang semua masalah kita soal cerita kan ya. Iya. Kayak misalkan kita mau menghitung jarak gitu, misalnya kan kayak aduh saya dari Bogor nih harus ada syuting ini jam 11 gitu. Jarak antara Bogor sama Jakarta tuh sekian kilometer. Kalau kecepatan rata-rata mobil saya itu sekian kilometer per jam, berarti saya akan tiba di sini dalam menit keberapa gitu kan, atau berapa jam gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya soal cerita juga kan. Iya. Nah, gimana nih gitu betul. kalau anak-anak ini darurat literasi gitu. Iya, betul sekali. Jadi kan ketika minat baca tinggi, berarti kan daya bercerita mereka juga tinggi juga, gitu kan ya. Jadi kalau di kelasku sendiri konsepnya adalah aku kan sudah menyodorkan cerita-cerita yang sensitif itu, yang tabu, yang kalau kata orang wah nggak boleh nih dibahas, tapi aku angkat karena itu penting untuk menyelamatkan mereka bahkan, ya gitu kan. Nah, ketika aku menjodorkan cerita tersebut, aku buat diskusi. Kita bikin kubu nih laki-laki dan perempuan. Setuju nggak sih laki-laki kalau misalkan yang mendapatkan pelecehan seksual apa hanya perempuan? Apakah laki-laki juga bisa? Apakah yang suka selingkuh hanya perempuan? Hanya laki-laki, perempuan enggak? Ini kan seru nih buat mereka anak perempuan SMA. Lebih banyak loh sebenarnya. Cuma mereka lebih pinter ya. Waduh, tahu aja nih Mbak. Kalau statistik gitu soalnya gitu. Iya. Waduh. Nah ya, jadi kan itu jadi aku menyodorkannya dengan hal-hal yang menarik. Jadi mereka, wah apa nih gitu, seru nih. Jadi ya udah terjalinlah diskusi dan mereka akhirnya punya pendapat dan berpikir kritis. Jadi mereka pun juga melalui literasi itu mereka juga didorong untuk menyampaikan pendapat mereka. Betul, itu gitu yang kan, penting. Ya? Iya betul. Jadi kayak itu benar-benar diajarkan berdebat juga di dalam situ gitu kan. Itu yang diharapkan Nadiem Makarim. Untuk goalnya itu mereka bisa punya pendapat. Tidak ada yang benar atau salah. Iya. Betul. Bukan permasalahan benar atau salah ya. Ini permasalahan bagaimana kita bisa mengungkapkan pendapat kita, kebebasan berbicara tapi yang bertanggung jawab gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk di sekolah Mbak Vena sendiri itu ada berapa jam ya untuk pelajaran sastra ini? Iya, satu minggu 1 jam dalam satu kelas. Oke, gitu. Dan so far sudah bagaimana nih progresnya gitu? Apakah mereka benar-benar antusias dan suka atau kayak masih meraba-raba atau bagaimana? Iya, dari pengamatanku sejauh ini so far bagus banget ya. Gitu. Apalagi dengan ada bantuan Lentera nih, mereka malah karena baru tahu ternyata baca itu asik, akhirnya jadi tanpa saya minta mereka sudah baca sendiri. Iya. Jadi karena memang kayak kita harus membebaskan mereka juga untuk membaca apapun yang mereka suka gitu. Sebagai awalan lah, as a beginning gitu kan. Baru kemudian bisa kita bebankan mereka untuk membaca sesuatu yang lebih berat gitu kan mungkin. Dan lagi-lagi tidak hanya membaca, ada pembedahan buku, ada analisis itu, dan storytellingnya. Jadi daya berceritanya dikembangkan gitu. Kalau tantangan dari pihak luar gitu, misalnya orang tua gitu kan, apakah ada penentangan gitu? Karena kan misalnya tadi nih Mbak Vena kan nulis buku juga gitu kan ya, dan subjek yang diambil gitu kan kayaknya wah temanya agak berat gitu kan, apalagi buat orang tua yang masih kolot gitu kayak
protes nggak sih ke sekolah gitu, ini ngapain anak saya diajarin soal seks gitu kan. Iya, Terus iya, betul. ngapain juga ini di sekolah mahal-mahal, atau di sekolah saya capek-capek tapi malah disuruh baca buku gitu misalnya. Ada penentangan gitu nggak sih? Syukurnya sejauh ini belum ada. Tapi memang sejak awal aku sudah disclaimer ke anak-anak sih. Guys, jadi Guru muda banget nih. ya. Jadi saya udah bilang cerita ini mengandung hal-hal yang sensitif. Jadi ketika kalian membaca ini, jangan jadikan ini sebagai alat untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Jadikanlah ini sebagai wawasan edukasi. Iya, jadi udah. Dan kenapa saya berani menyodorkan ini kepada kalian? Karena saya percaya kalian sudah beranjak dewasa. Kalian tahu mana yang baik dan benar. 15 tahun ke atas kan ya mereka ya? Iya, 17-18. Iya, 16, 17, 18. Sudah cukup siap untuk membaca hal itu. Bahkan perlu didekatkan. Karena isu tersebut yang mereka cari kan sebenarnya. Betul. Iya, Diem-diem untuk ya? untuk menjaga diri mereka juga. Iya, betul. Jadi so far nggak ada penentangan Syukurnya dari orang tua aman, ya? iya. Oke. Karena banyak juga kan yang dapat penentangan ya dari orang tua. Iya, tapi mungkin kenapa tidak ada penentangan karena dugaanku sementara nih ya, bisa jadi orang tuanya juga tidak tahu apa yang dilakukan si anak-anaknya di kelas, di sekolah gitu loh. Apa yang mereka baca juga nggak tahu. Betul. Jadi mereka hanya fokus Yang bekerja. penting sekolah Yang penting gitu sekolah kan, udah aman nih sama guru-guru. Iya. Gitu. Nah itulah Bapak Ibu mungkin bisa dicek dikit lah gitu anaknya, walaupun mereka udah remaja, udah dewasa, nggak cuman yang anak-anak TK aja gitu ya. Yang remaja ini biasanya lebih rentan sih gitu, karena ya Betul. Ya balik lagi kayak kasus yang itu tuh. Iya, anak tidak hanya butuh guru tapi juga harus ada peran orang tua kan. Iya, Nah, betul. Terus gini, ini ada satu hal yang menarik gitu ya dari Mbak Vena. Jadi Mbak Vena ini selain dia ngajar di sekolah, dia itu juga aktif di sosial media dan dia mendorong anak-anak didiknya itu untuk bersosial media juga gitu. Iya, betul. Melalui literasi lanta ya. Betul. Iya gitu. Jadi dia ada akun Instagram namanya literasi lanta, boleh tuh di-follow ya. Yang mengelola itu anak-anak didiknya beliau gitu. Dan jadi kayak mengarahkan nggak sih, kayaknya anak Gen Z itu kan sosmed banget gitu ya. Betul. Tapi malah diajarin untuk udah deh kamu jadi admin akun itu gitu kan ya. Betul. Nah, apa idenya gitu loh, bagaimana backgroundnya gitu sampai bisa beride seperti itu? Iya, lagi-lagi konsep yang disampaikan oleh pemerintah itu bagus banget nih, tapi kan implementasinya yang sulit. Terus aku cari cara karena bekerja sama dengan Lentera dan kita berada di era digital kan Mbak, nggak bisa menghindar dari itu gitu. Anak-anak semuanya menggunakan Instagram dan Instagram adalah media yang paling menarik, paling bagus untuk kita coba gitu kan. Jadi saya bilang, jadi guys, kita di kelas itu bukan hanya membaca ya, bukan hanya membedah buku, tapi kita juga akan menulis dan akan merilisnya di Lentera. Kalau misalkan kita nggak punya Instagram sebagai wadah untuk promosi, siapa yang mau baca gitu kan. Jadi dari sejak awal saya udah ngumpulin nih warga-warga siswa-siswa tersebut untuk terlibat di Instagram. Dan saya menggait 3 anak tim sosial media. Itunya ya, adminnya ya. Adminnya. Gitu, saya sih bilangnya kalian lagi volunteer ya, magang. Ini bisa jadi nih portofolio kalian nanti. Gitu. Itu betul loh. Betul banget gitu. Karena sekarang juga kan itu influencer gitu kan udah jadi pekerjaan ya. Udah jadi profesi juga kalau menurut aku. Profesi yang mumpuni sekali. Betul. Untuk saat ini ya nggak tahu nanti gitu. Iya, konten kreator terus juga sosial media spesialis gitu kan. Iya, banget. Iya. Dan bagaimana mendorong mereka untuk mau ngerjain itu, dan apakah ada pengarahan tertentu gitu kayak bikinnya harusnya begini nih, jangan begitu, atau apalah kayak gitu-gitu, ada nggak? Dan berapa jam seminggu sih untuk meluangkan waktu untuk ngurusin si sosmed ini? Karena kan setahu aku juga nggak gampang banget loh, itu capek ngurusin ya. Iya, semua tugasku cuman memerintah aja ya. Ini itu, ternyata cukup reward juga ya. Cuman nggak apa-apa, ini kan proses pembelajaran ya. Dan 3 siswa yang aku gayat ini memang sudah punya pengalaman dalam bersosial media gitu. Jadi cukup memudahkan untuk kita bikin sosmed ini, Instagram ini. Biasanya seminggu sekali kita posting di weekend. Oh, di weekend ya? Iya, jadi nggak di ngeganggu weekend. jam-jam sekolah Iya, gitu ya? Oke. Terus itu
3 anak ini yang 3 anak ini gantian ngisi. Iya, dan juga selain 3 anak ini juga setiap kelas tuh kan lagi-lagi kita di era digital, setiap kelas itu punya Instagramnya masing-masing. Oh gitu? Iya, jadi setiap kegiatan tuh mereka upload di story mereka sendiri. Nah, dengan kondisi tersebut aku memanfaatkannya, tugas diupload di situ, tag ya gitu, tag ke Literasi Lanta gitu. Jadi sekalian lah mereka bisa eksis tapi juga belajar gitu di situ ya. Oke. Nah, terus ini sih balik lagi ya, aku jadi agak sedikit bertanya-tanya gitu kan. Kenapa sih Mbak Vena mau repot-repot ngurusin ini juga gitu kan? Bukannya lebih enak ya udahlah ya gue jadi guru, dapat gaji, pulang, tidur, main gitu kan gitu. Tapi kenapa Mbak Vena tuh mau melakukan hal lebih gitu ya, like walking extra miles for this education for the students gitu. Kenapa mau berbuat lebih gitu? Padahal kan ya gaji guru tahu sendiri ya persepsinya. Ini udah PNS atau belum? Aku masih non ASN alias honorer. Tuh masih honorer pula kan. Padahal padahal beliau berkesempatan banget untuk bisa bekerja di tempat lain yang lebih banyak cuan lah gitu kan sekarang ini. Itu kenapa sih mau repot-repot ngerjain ini? Justru menurutku kegiatan literasi sastra ini yang paling menyenangkan, yang paling aku tunggu-tunggu sebenarnya. Gitu. Karena kan basicnya aku suka sastra. Jadi ya nulis juga gitu loh. Iya, tidak seproduktif itu sih sebenarnya. Cuman aku suka sastra, suka baca, suka ngajak teman-teman untuk terlibat di sastra. Dan enak nih ada warga-warga sekolah nih yang bisa aku provokasiin gitu untuk sastra yuk gitu. Ya itu dia. Menyenangkan sekali sebenarnya Mbak. Jadi emang dari passion lah ya. Passion. Gitu. Jadinya mau berbuat lebih gitu kan. Kalau dari anak-anaknya itu sendiri gimana? Masih oke-oke aja diajak ke ngebut bareng atau males-malesan atau gimana? Secara permukaan sih mereka terlihat baik-baik aja, nggak tahu di belakang nih. Bu, capek Bu gitu. Iya. Tapi ya itulah tugas siswa, bukan tanggung jawabnya adalah belajar gitu. Iya betul. Mungkin murid-muridnya bisa komen gitu. Silakan komen. Pasti yang baik-baik sih, nggak berani. Nggak berani. Takut ya. Ada pressure dari bu guru gitu di sini. Nggak apa-apa, japri aja saya. Ya, oke, siap. Nggak usah bilang-bilang ya saya. Nggak usah bilang-bilang gitu. Nah, untuk harapannya itu sendiri kalau dari Mbak Vena gitu ya, buat pemerintah gitu yang pertama gitu ya, untuk apa sih mungkin idealnya atau pengembangannya sastra masuk kurikulum ini yang lebih bisa dilakukan oleh pemerintah lebih jauh, itu satu gitu kan. Terus juga apa harapannya juga dengan program ini untuk para siswa didik gitu, dan mungkin untuk masyarakat di luar sana gitu, karena kan ini bukan cuman milik pemerintah aja ya programnya kan. Betul. Banyak stakeholders yang memang harus turun untuk membantu ini gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana? Iya, menurutku harus ada keterlibatan dari berbagai pihak ya, tidak hanya pemerintah. Yang tentu pemerintah, tapi menurutku yang paling dekat dengan siswa itu gurunya sendiri. Kan katanya misi guru adalah mencerdaskan anak bangsa. Tapi itu kan automatically gurunya juga harus cerdas dong. Nah, berarti kan gurunya juga harus suka baca. Yang satunya lagi adalah keterlibatan orang tua. Gitu. Jadi orang tua juga harus perhatian nih dengan anak-anaknya. Jadi kalau misalkan liburan, jangan hanya ke tempat wisata, pergilah ke toko buku gitu. Pergilah ke tempat-tempat kesenian seperti festival sastra, atau nonton teater, gitu kan. Jadi mereka tuh sadar gitu kalau ini sastra tuh betapa pentingnya gitu. Lagi-lagi tidak hanya to entertain, tapi juga release emotionnya, excite emotionnya. Selain belajar daya kritis, juga belajar berempati. Iya kan ya, jadi kalau kita punya rasa empati, mereka jadi bisa punya upaya untuk berdaya di sekitarnya. Kan tadi ada Mbak Vena bilang release emotion gitu ya di situ kan. Sedangkan mereka ini kan masih anak-anak yang memang sangat bergejolak gitu kan. Betul. Nah, bisa dikasih contoh nggak release emotion melalui buku itu tuh gimana sih? Dengan membaca ya, bukan dengan menulis. Kalau menulis kan emang akan keluar ya gitu kan, karena tertuang di dalam sebuah tulisan. Nah, itu kalau untuk dalam membaca release emotion ya. Aku kasih contoh yang udah terjadi kali ya Mbak, yang aku ingat, yang lagi-lagi di cerpenku yang pertama itu di Darah Perempuan. Itu kan ada adegan di mana ada pelecehan gitu ya. Nah, terus aku kasih contoh ke anak-anak, guys, gimana nih kalau misalkan teman kamu mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, terus kamu bilang begini,
lagian lo pakai baju seksi sih, makanya lo pantas dilecehin sama laki-laki. Nah itu kan saya ngasih trigger nih ke mereka, jadi mereka mungkin kayaknya relate nih sama gue gitu. Jadinya itu saya kasih, iya, gitu. Jadi akhirnya kayak ngerasa nge-relate bahwa oh gue ngalamin gini juga nih. Iya, gitu. harusnya bagaimana nih kita sebagai teman ketika Berkomentar harusnya. ketika teman kita sebagai korban gitu. Itu asik banget sih buat mereka. Itu release emotion banget. Itu salah satu contohnya. Untuk pemerintahnya sendiri, lagi-lagi yang tadi kita komentari, konsepnya bagus tapi eksekusinya kayaknya perlu ditelaah lagi karena kemampuan kita nih di sekolah, apalagi seluruh Indonesia terbatas dari segi bukunya, dari segi pengajarnya. Mungkin pengajarnya bisa diadakan pelatihan untuk menyebarluaskan buku-buku fisik se-Indonesia cukup PR gitu. Cukup iya. Nah makanya ada nih perpustakaan digital. Sebenarnya gitu kan. Mungkin bisa juga ya diadakan sama pemerintah gitu, kayak misalnya bukunya tuh ditaruh, apalagi untuk sastra klasik gitu kan, kayak misalnya bukunya Pramudia Anatamu Tur gitu kan. Nah itu mungkin bisa disupply gitu ya, mungkin 40 eksemplar gitu ya, 40 pieces. Tapi kan kalau kita taruh di situ sebagai aset gitu, nantinya bisa dipakai sampai 10 tahun ke depan, karena kan itu buku yang emang abadi itu masuk, lah ya gitu itu, kan. Nah itu kan sangat membantu ya. Jadi kan seenggaknya satu kelas bisa baca 40 itu. Terus kemudian gantian bulan depan kelas yang lainnya, bulan depan kelas yang lainnya. Oh itu berarti gurunya harus punya akal nih, gimana nih? 1400 nih megang. Iya. Memang sih gitu, cuman seenggaknya ya mungkin bisa dibikin, bisa dicoba diregulasi gitu ya. Lah gitu kan, bagaimana caranya, toh itu juga bisa dipakai sampai 10 tahun kemudian atau bahkan lebih ya, kalau bisa merawat bukunya dengan baik ya. Itu jadi ditaruh di masing-masing sekolah gitu kan ya. Ya syukur-syukur ada platform-platform lain seperti Lentera gitu, mungkin Ipusnas bisa dipanjangin gitu, dibanyakin bukunya. Betul. Ini saya nggak berkata karena saya ngerjain Lentera ya, justru saya ingin mengencourage platform lainnya untuk yuk bikin juga gitulah ya, yang bisa digratisin gitu buat anak-anak didik, karena ini ya mereka butuh banget loh gitu loh sebenarnya gitu. Akses membacanya, bukunya mungkin banyak gitu, cuman bagaimana mereka bisa mengakses buku itu kan secara gratis gitu. Iya, yang nggak memberatkan lah ya gitu buat para orang tuanya juga gitu kan. Terus apalagi tadi kritik buat pemerintah atau atas kritik ini? Itu ya, sih saran lah. Mengadakan pelatihan untuk para pengajar, ini kerjasama dengan platform-platform seperti Lentera ini sih penting sih menurutku itu. Kalau buat anak didiknya itu sendiri apa harapannya? Ya mereka kalau sebenarnya udah aman sih menurutku, mereka sudah punya, tapi untuk siswaku sendiri ya nggak tahu nih siswa-siswa di luar sana gitu, karena aku menyodorkannya dengan hal-hal yang menarik buat mereka, jadi mereka tertarik beneran dan melanjutkan untuk membacanya secara pribadi gitu. Untuk selanjutnya itu kan setelah mereka suka membaca, biasanya kan kita arahkan mereka untuk belajar menulis kan ya, karena penulis yang baik itu adalah pembaca yang rakus biasanya seperti itu. Jadi kita punya referensi gimana caranya untuk menulis gitu kan. Apakah ada harapan dari Mbak Vena buat anak-anak didik ini suatu hari nanti mereka juga bisa menjadi penulis, atau mereka setidaknya bisa menulis dengan baik dengan logika yang runut gitu, yang benar gitu. Aku berharap sekali dengan itu ya Mbak. Makanya senang sekali ketika Lentera menyediakan pelatihan menulis gratis itu. Jadi setelah mereka membaca beragam buku, beragam genre dan jenisnya, mereka punya kesempatan untuk belajar menulis. Setelah mereka belajar menulis, mencoba menulis, lalu diadakan penyeleksian, dan ternyata beberapa ada yang bagus gitu kan, bisa dimuat di Lentera, dan itu sesuatu kegiatan yang goal banget nih menurutku. Siapa tahu ketika tulisan mereka dimuat di Lentera, mereka punya buku, walaupun itu antologi, itu bisa menjadi motivasi mereka untuk, wah bisa nih gue coba nulis satu buku sendiri, gitu kan. Ya, sebagai informasi gitu, jadi Lentera itu juga bekerja sama dengan berbagai macam pihak, dan salah satunya saat ini tuh akan bekerja sama dengan SMAN 9 untuk memberikan pelatihan menulis bagi pemula, bagi anak-anak sekolah ini gitu. Dan ini gratis, jadi buat sekolah-sekolah lain atau institusi lainnya yang mau diajarin nulis sama Lentera, boleh banget hubungin Lentera dan kita akan memberikan pelatihan menulis secara gratis. Kenapa? Soalnya ya buat kami tuh
mungkin kita visi misinya sama kali ya, kita pingin Indonesia itu membaca gitu, dan kami pingin banget buku-buku Indonesia, literasi Indonesia, dan penulis-penulis Indonesia itu dikenal oleh dunia mancanegara gitu, karena makanya itu bentuknya adalah aplikasi gitu ya di smartphone gitu, supaya gampang untuk melintas ke berbagai macam penjuru dunia gitu kan gitu, jadinya bisa dilihat. Dan nantinya hasil karyanya anak-anak ini, karena mereka masih baru-baru belajar nulis ya gitu, jadinya mungkin akan nulis cerpen sebagai outputnya, dan mereka bisa bangga untuk melihat cerpen mereka sendiri. Siapa tahu gitu ada yang benar-benar bagus terus bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya gitu ya. Ya, kalau kata anak sosmedku yang 3 orang itu, dia bilang aplikasi Lentera itu seperti dunia literasi di ujung jari. Jadi bisa menjurus ke berbagai. Ayo anakku. Iya, jadi bisa menjangkau seluruh tempat, waktu gitu kan ya. Oke. Aduh, seru banget ya ngobrol-ngobrol kali ini. Ini kayaknya nih obrolannya itu memang kayak semacam promosi Lentera banget gitu ya. Saya jadi nggak enak sendiri gitu. Karena sejujurnya kalau kita ngobrol-ngobrol ini memang di Lentera Talk itu kita jarang sekali untuk mempromosikan Lentera. Adalah nyempil-nyempil dikit, tapi jarang kayak satu segmen ngomongin Lentera mulu gitu, sangat-sangat jarang gitu kan. Cuma ya kayaknya itu yang kami butuhkan. Nah itu dia kayaknya tuh untuk yang kali ini gitu, kita memang benar-benar harus ya itu untuk keresahan kita, Mbak. Betul, itu dia. Jadi ini untuk menjawab keresahan Mbak Vena sebagai pengajar di SMA N 9 dan yang in charge juga untuk mengajar literasi gitu kan, dan mungkin guru-guru lain, sekolah-sekolah lain gitu. Ayo deh, beneran deh, kita tuh nggak nge-charge apapun loh dari Lentera, bener-bener nggak nge-charge apapun, karena semangat kita sama gitu loh, untuk ya memajukan literasi di Indonesia, menumbuhkan minat baca gitu, setidaknya kesukaan deh anak-anak ini membaca gitu ya. Jadi instead of scrolling video-video pendek, yuk mulai membaca gitu, karena di dunia kita sehari-hari kan nantinya ya mungkin sekarang mereka nggak realize ya gitu kan, mereka mikir ini pelajaran sekolah aja gitu kan, tapi sebenarnya kan nantinya itu juga semua urusan-urusan hidup kita itu tuh bergantung pada literasi, dan bagaimana kita bisa memahami isi dari poin ya yang ingin disampaikan oleh orang lain, itu kan juga dari tulisan. Belajarnya dari literasi. Betul gitu, kayak kita nerima email, apa yang harus kita lakukan nih gitu. Kalau kita bacanya bener dan daya kritis kita bagus gitu untuk memahami bacaan ini gitu atau email ini, akhirnya kan outputnya kita juga bisa menyampaikan apapun yang diminta oleh si pengirim email, entah bos, entah pemerintahan atau apapun lah gitu sebenarnya kan ya. Seru banget semuanya ngobrol-ngobrol kali ini. Makasih banget Mbak Vena. Sama-sama, thank you so much. Semoga siswa-siswanya juga semakin termotivasi untuk membaca dan kemudian menulis dan kemudian melakukan hal-hal yang lebih, atau juga menginfluence teman-teman lainnya yang mungkin tidak satu sekolah sama mereka, teman mainnya, untuk ayo baca baca itu semoga seru, gitu. Semoga kolaborasi kita berjalan lancar ya, karena masih panjang nih pastinya rencana kita. Pastinya. Jadi abis ini kita ada pelatihan menulis dan mungkin setelahnya kita akan membuat ide-ide lainnya yang lebih oke gitu lah ya, yang berguna buat anak-anak didik, orang tuanya juga mungkin bisa diedukasi, atau guru-gurunya juga kalau mau diedukasi boleh juga. Gitu. Seru banget tuh pasti. Ya kalau nungguin pemerintah aja kayaknya lama ya. Iya, jadi pemerintah hanya memberikan konsep, kita butuh kreativitas lah untuk bagaimana menuangkan program-program pemerintah itulah gitu kan. Boleh. Oke, Sobat Sore-Sore, terima kasih atas atensinya untuk kali ini, dan semoga kita semua bisa sama-sama mensukseskan literasi di Indonesia. Salam literasi.